Dipaksa nikahi pria tuli demi menyelamatkan nama keluarga. Aku tak bisa menolak. Semua orang mengasihaniku. Namun di malam pertama, aku justru yang terkejut, karena suamiku ternyata seorang pemilik pabrik besar dengan kekuasaan yang tak pernah kubayangkan. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang subscribe channel ini semoga dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya dan dilancarkan hajat hidup dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana aja? Dan mari kita mulai ceritanya. Kau tidak punya pilihan, Aruna. Jika besok pagi kontrak ini tidak ditandatangani, ayahmu akan membusuk di penjara dan nama keluarga Wiryadinata akan terseret ke lumpur paling dalam. Suara kakaknya, Baskara, terdengar seperti vonis mati di tengah ruang tamu mereka yang luas namun terasa mencekam. Aruna hanya terdiam. Jemarinya meremas pinggiran gaun sutranya hingga memutih. Di luar jendela rumah mereka yang terletak di kawasan elit perumahan Cilegon, langit sore tampak mendung, tertutup asap tipis dari cerobong-cerobong pabrik yang mengepung kota itu. Cilegon, kota baja yang biasanya melambangkan kekuatan, kini terasa seperti penjara raksasa bagi Aruna. Ia menatap ayahnya yang terduduk lesu di kursi jati. Pria yang dulunya angkuh itu kini tampak ringkih, menghindari tatapan mata putrinya sendiri. Skandal penggelapan dana proyek di Pelabuhan Merak telah menjerat leher mereka. Hanya ada satu jalan keluar, aliansi pernikahan dengan keluarga Aditama, penguasa lahan di pesisir Banten yang dikenal sangat tertutup. Tapi kenapa harus aku? Dan kenapa harus pria itu? Bisik Aruna dengan suara bergetar. Karena Elang Aditama adalah satu-satunya yang tidak akan banyak bertanya. Dia cacat. Aruna. Dia tuli. Dia tidak akan mengganggumu, tidak akan menuntut banyak darimu, dan yang terpenting, keluarganya bersedia melunasi seluruh utang perusahaan kita sebagai mahar. Jawab Baskara tanpa perasaan. Aruna memejamkan mata. Nama Elang Aditama sudah sering ia dengar di kalangan sosialita Banten, namun selalu dalam nada belas kasihan atau cemoohan. Pria itu dikatakan sebagai aib keluarga Aditama yang disembunyikan di sebuah rumah besar di daerah Ciwandan karena keterbatasannya. Menikahi pria tuli yang tidak bisa berkomunikasi normal dengannya terasa seperti masuk ke dalam ruang hampa udara. Ia akan menjadi perawat, bukan istri. Ia akan menjadi tumbal yang dibungkus dengan gaun pengantin. Semua orang akan menertawakanku, gumam Aruna pedih. Biarkan mereka tertawa. Setidaknya mereka tertawa saat kau masih tinggal di rumah ini, bukan saat kau menggelandang di jalanan Merak karena seluruh aset kita disita, sahut Baskara tajam. Malam itu, Aruna tidak bisa tidur. Bayangan masa depannya terasa seperti kabut hitam yang menyelimuti Selat Sunda. Ia membayangkan hidup dengan seorang pria yang hanya bisa menatapnya dalam diam, tanpa suara, tanpa ekspresi. Ia membayangkan kesepian yang akan menggerogotinya di rumah besar milik keluarga Aditama. Namun, setiap kali ia ingin memberontak, wajah lelah ayahnya muncul di benak, membuatnya kembali tertunduk pada nasib. Keesokan harinya, suasana di rumah mereka sangat sibuk. Petugas rias didatangkan secara rahasia. Tidak ada pesta besar di hotel berbintang. Tidak ada karpet merah yang panjang. Pernikahan ini dilakukan secara tertutup, seolah kedua belah pihak sama-sama ingin menyembunyikan sesuatu. Aruna melihat bayangannya di cermin. Ia tampak cantik dengan kebaya putih bersih. Namun matanya yang sembab tidak bisa berbohong. Ia merasa seperti domba yang sedang didandani sebelum disembelih. Iring-iringan mobil hitam tiba di halaman rumah. Seorang pria keluar dari kursi belakang dengan gerakan yang lambat dan tenang. Itu adalah Elang Aditama. Aruna mengintip dari balik tirai kamar lantai 2. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi. Postur tubuhnya tegap dan tinggi, wajahnya tegas dengan rahang yang kuat, namun matanya yang tajam tampak kosong, seolah tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Di telinga kirinya, terlihat sebuah alat bantu dengar kecil yang mengkilap terkena cahaya matahari. Seorang asisten pribadi yang tampak kaku selalu berdiri di samping Elang, siap menerjemahkan setiap bahasa isyarat atau sekadar menuntun langkahnya. Aruna merasa dadanya sesak. Ketampanan Elang terasa sia-sia di balik kesunyian yang menyelimutinya.
Prosesi akad nikah berlangsung sangat singkat di ruang tengah yang hanya dihadiri keluarga inti. Saat Elang mengucapkan janji melalui isyarat yang diterjemahkan oleh asistennya, Aruna merasa dunianya runtuh. Ia resmi menjadi istri dari pria yang bahkan tidak bisa mendengar suaranya saat ia berkata, "Saya terima." Sepanjang acara, Elang tidak pernah menatap matanya. Pria itu hanya duduk tegak, memandang lurus ke depan dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Sesekali, tamu yang hadir, yang kebanyakan adalah kerabat jauh, melempar tatapan penuh belas kasihan kepada Aruna. Mereka berbisik di belakang kipas. Kasihan Aruna, gadis secantik itu harus berakhir menjadi pendamping pria yang hidup dalam dunianya sendiri. Aruna menelan ludah, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Ia merasa menjadi tontonan yang menyedihkan. Namun, di balik semua kepasrahan itu, ada satu hal yang mengusik batinnya. Ada aura yang aneh dari Elang. Meski pria itu diam, kehadirannya seolah mendominasi seluruh ruangan. Ada wibawa yang sangat dingin yang terpancar darinya. Sebuah kekuatan yang tidak sinkron dengan label, cacat, yang disematkan orang-orang padanya. Setelah acara selesai, tanpa basa-basi, pihak keluarga Aditama meminta Aruna segera diboyong ke rumah pribadi Elang di Ciwandan. Baskara hanya menjabat tangan asisten Elang dengan senyum puas. Sementara ayahnya hanya mampu memeluk Aruna singkat tanpa kata-kata. Di dalam mobil mewah yang membawanya menuju Ciwandan, kesunyian itu dimulai. Elang duduk di sampingnya, menatap ke arah jendela yang menampilkan pemandangan jalanan Cilegon yang macet oleh truk-truk besar bermuatan baja. Tidak ada sapaan, tidak ada sentuhan tangan, bahkan tidak ada usaha untuk sekadar menuliskan pesan di secari kertas. Aruna merasa seperti duduk di samping patung marmer yang bernapas. Ia memandang keluar, ke arah pabrik-pabrik raksasa yang berdiri kokoh di sepanjang garis pantai. Aruna bertanya-tanya, apakah hidupnya akan sedingin baja-baja yang diproduksi di sana? Ia tidak tahu bahwa di balik kesunyian pria di sampingnya, ada badai besar yang sedang dipersiapkan, dan malam pertamanya nanti akan menjadi awal dari terbongkarnya sebuah rahasia yang akan mengguncang seluruh kota. Perjalanan menuju Ciwandan terasa seperti menembus labirin industri yang tak berujung. Truk-truk kontainer raksasa melaju di samping mobil mewah mereka, menebarkan debu dan kebisingan yang seolah kontras dengan kesunyian di dalam kabin mobil. Aruna menatap profil samping suaminya. Elang tetap bergeming, rahangnya yang tegas tampak kaku, sementara matanya terus tertuju pada hamparan pabrik dan pipa-pipa raksasa yang melintasi jalanan di atas kepala mereka. Aruna merasa seperti sedang dibawa menuju pengasingan, jauh dari keramaian pusat kota Cilegon menuju wilayah pesisir yang lebih keras dan tertutup. Mobil akhirnya berbelok masuk ke sebuah gerbang besi tinggi yang dijaga ketat oleh pria-pria berseragam hitam. Di balik gerbang itu, terbentang sebuah menshan bergaya minimalis modern yang berdiri angkuh di atas bukit kecil, menghadap langsung ke arah Selat Sunda. Dari kejauhan, lampu-lampu kapal tanker yang bersandar di pelabuhan tampak seperti kunang-kunang besi yang mengapung di lautan gelap. "Silakan turun, Nyonya," ucap asisten Elang yang bernama Yuda, sambil membukakan pintu untuk Aruna. Elang turun lebih dulu tanpa menunggu Aruna. Langkah kakinya mantap, tidak menunjukkan keraguan sedikitpun meski ia harus dipandu oleh Yuda menuju pintu utama. Aruna mengikuti dari belakang dengan langkah gontai, menyeret gaun pengantinnya yang mulai terasa berat. Di dalam rumah, interiornya didominasi oleh warna abu-abu gelap, kaca-kaca besar, dan pencahayaan yang temaram. Tidak ada bunga-bunga ucapan selamat. Tidak ada aroma melati layaknya rumah pengantin baru. Yang ada hanya aroma maskulin yang dingin dan bau laut yang terbawa angin malam. Yuda mengantar mereka hingga ke depan pintu kamar utama di lantai 2. Dengan gerakan isyarat yang cepat, Yuda berkomunikasi dengan Elang. Elang hanya mengangguk kecil, lalu masuk ke dalam kamar tanpa menoleh sedikit pun pada Aruna. "Maafkan Tuan, Nyonya." Beliau tidak terbiasa dengan kehadiran orang asing di ruang pribadinya. "Silakan masuk, kamar ini sekarang adalah milik Anda juga," kata Yuda dengan nada datar sebelum berpamitan pergi. Aruna melangkah masuk dengan jantung berdebar kencang. Pintu tertutup secara otomatis dengan bunyi klik yang halus, mengunci mereka berdua dalam ruang yang sangat luas. Elang sudah melepas jas hitamnya, menyisakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga ke siku.
Ia berdiri membelakangi Aruna, menatap pemandangan laut dari balik dinding kaca setinggi langit-langit. Aruna berdiri mematung di tengah ruangan. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun ia tersadar bahwa suaminya tidak akan bisa mendengarnya. Ia merasa sangat bodoh dan tak berdaya. Apakah ia harus menyentuh bahunya? Atau menggunakan bahasa isyarat yang sama sekali tidak ia kuasai? Elang. Aruna mencoba memanggil, hanya untuk menguji kesunyian itu. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi, namun pria itu tidak bergeming sedikitpun. Aruna menghela napas panjang. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Rasa lelah, marah, dan sedih campur aduk menjadi satu. Ia berjalan menuju meja rias yang besar, mulai melepas perhiasan dan hiasan kepala yang menyiksanya selama berjam-jam. Melalui pantulan cermin, ia terus mengawasi Elang. Pria itu tampak seperti sosok yang sangat kesepian, namun juga sangat berkuasa di saat yang bersamaan. Tiba-tiba, Elang bergerak. Ia berjalan menuju sebuah lemari besi di sudut ruangan, membukanya dengan kode sandi yang rumit, dan mengeluarkan sebuah map tebal. Aruna memperhatikannya dengan saksama. Elang kemudian duduk di sofa panjang, mulai membaca berkas-berkas tersebut dengan kening berkerut. Aruna merasa diabaikan. Ia merasa seperti barang pajangan yang dibeli hanya untuk memenuhi syarat formalitas keluarga. Dengan keberanian yang tersisa, Aruna mendekati Elang. Ia ingin menunjukkan bahwa ia ada di sana, bahwa ia bukan sekadar bayangan. Ia berdiri tepat di hadapan Elang, menghalangi pandangan pria itu ke berkas yang sedang dibacanya. Elang mendongak. Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya dalam jarak yang sangat dekat. Mata Elang berwarna hitam pekat, tajam seperti elang yang siap menyambar mangsa. Aruna merasa jiwanya seolah digeledah oleh tatapan itu. Tidak ada kelembutan di sana, hanya ada otoritas yang dingin. Elang perlahan mengangkat tangannya, menyentuh alat bantu dengar di telinga kirinya, lalu mematikannya. Ia kemudian kembali menunduk, seolah mengatakan pada Aruna bahwa komunikasi di antara mereka benar-benar tertutup. Aruna terpaku. Perlakuan itu lebih menyakitkan daripada makian. Ia merasa dianggap tidak ada. Ia pun berbalik menuju balkon, ingin mencari udara segar untuk menenangkan dadanya yang sesak. Di luar, angin laut Ciwandan menerpa wajahnya dengan keras. Ia menatap ke arah pelabuhan, di mana lampu-lampu pabrik baja raksasa bersinar terang. Tiba-tiba, telinga Aruna menangkap suara yang aneh dari dalam kamar. Suara itu bukan suara isyarat atau gerutu pelan. Itu adalah suara dering telepon genggam yang sangat nyaring. Aruna menoleh dengan cepat. Di atas meja nakas, sebuah ponsel satelit bergetar hebat. Elang bangkit dari sofanya, namun ia tidak menunggu asistennya masuk. Aruna terbelalak saat melihat Elang menyambar ponsel itu. Dengan gerakan yang sangat tangkas dan tanpa ragu, Elang menempelkan ponsel itu ke telinga kanannya, telinga yang menurut semua orang juga bermasalah. Ya, laporkan. Berapa ton baja yang tertahan di dermaga 3? Suara itu berat, dalam, dan sangat jernih. Tidak ada nada bicara orang yang memiliki gangguan pendengaran. Aruna menutup mulutnya dengan tangan. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Pastikan pengiriman ke Singapura tidak terlambat 1 jam pun. Jika manajer operasional itu membangkang, pecat dia malam ini juga. Aku tidak butuh orang lemah di pabrikku sendiri. Elang berbicara dengan otoritas yang luar biasa, seolah ia adalah penguasa mutlak atas seluruh industri yang tampak dari jendela mereka. Aruna mundur selangkah. Namun kakinya menyenggol pot bunga kecil di balkon, menciptakan suara retakan yang cukup keras. Elang seketika terdiam. Ia memutar tubuhnya dengan sangat cepat. Matanya yang tajam kini terkunci pada Aruna yang berdiri gemetar di ambang pintu balkon. Telepon itu masih menempel di telinganya. Kesunyian malam itu pecah sepenuhnya, digantikan oleh ketegangan yang mencekik. Aruna menyadari satu hal yang mengerikan. Suaminya bukan hanya bisa mendengar, tapi dia adalah pria yang mengendalikan seluruh kota ini dari balik bayangan. Udara malam di Ciwandan seketika terasa membeku. Aruna terpaku di ambang pintu balkon. Jemarinya mencengkeram kusen kayu hingga kukunya memutih.
Suara berat dan berwibawa yang baru saja didengarnya masih terngiang, meruntuhkan seluruh narasi, pria tuli yang malang, yang selama ini dipercayai publik Cilegon. Elang Aditama masih memegang ponsel satelitnya. Namun tatapannya kini bukan lagi tatapan kosong seorang pria yang hidup dalam sunyi. Matanya berkilat tajam, sedingin baja yang baru saja keluar dari tungku pembakaran. Kau bisa mendengar? Bisik Aruna. Suaranya nyaris hilang ditelan deru angin laut. Elang tidak langsung menjawab. Ia menurunkan ponselnya dengan gerakan perlahan yang penuh perhitungan, seolah setiap detiknya adalah bagian dari strategi perang. Ia melangkah mendekat, melewati batas bayangan lampu temaram di tengah kamar. Aruna ingin mundur, namun kakinya terasa terpaku di lantai marmer yang dingin. Kehadiran elang kini terasa begitu mengintimidasi, memenuhi setiap sudut ruangan dengan otoritas yang mencekik. Di kota ini, Aruna, orang-orang lebih banyak bicara saat mereka mengira lawan bicaranya tidak bisa mendengar, ucap Lang. Suaranya rendah namun sangat jernih, tanpa cacat sedikit pun. Telingaku adalah alat penyaring paling efektif untuk membedakan mana kawan dan mana pengkhianat. Aruna menelan ludah dengan susah payah. Jadi selama ini, semua orang kau tipu? Keluargamu, rekan bisnismu, bahkan aku. Elang berhenti tepat di depan Aruna. Jarak mereka begitu dekat hingga Aruna bisa mencium aroma kayu cendana dan tembakau mahal dari tubuh suaminya. Elang mengulurkan tangan. Jemarinya yang panjang menyentuh dagu Aruna, memaksa gadis itu untuk menatap langsung ke dalam manik matanya yang kelam. Keluargamu menjualmu padaku untuk menutupi hutang, bukan? Elang tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Mereka pikir mereka mengirimu ke sebuah pengasingan yang sunyi. Mereka pikir aku adalah beban yang mudah dimanipulasi. Tapi lihatlah sekarang, siapa yang sebenarnya terperangkap dalam sangkar? Aruna memalingkan wajah, merasa terhina oleh kebenaran pahit itu. Aku tidak tahu apa-apa soal ini. Aku dipaksa. Aku tahu, sahut Lang pendek. Ia melepaskan dagu Aruna dan berjalan menuju dinding kaca yang menghadap ke arah kompleks industri raksasa di kejauhan. Semua orang di Banten mengenal keluarga Wiryadinata sebagai pengusaha pelabuhan yang terhormat, tapi bagiku, mereka hanyalah sekumpulan amatir yang mencoba bermain di kolam hiu. Kakakmu, Baskara, mencuri dana proyek Merak untuk menutupi judi sahamnya. Ayahmu tahu, tapi dia terlalu lemah untuk bertindak. Aruna terkesiap. Informasi itu bahkan tidak ia ketahui sebelumnya. Bagaimana kau bisa tahu sedetail itu? Elang berbalik, merentangkan tangannya ke arah pemandangan pabrik-pabrik yang menyala terang di kegelapan malam. Kau lihat cahaya-cahaya di sana? Itu adalah pabrik baja terbesar di negeri ini. Orang-orang mengenalku sebagai anak cacat yang bersembunyi di balik nama besar Aditama, tapi kenyataannya, akulah pemilik tunggal dari mayoritas saham perusahaan itu. Aku mengontrol aliran baja dari Cilegon hingga ke pasar dunia. Tidak ada satupun rahasia di kota ini yang tidak sampai ke telingaku. Ketakutan Aruna perlahan berganti menjadi kemarahan yang meluap. Ia merasa seperti bidak catur yang dimainkan oleh dua pihak yang sama-sama kejam. Lalu kenapa kau setuju menikahiku? Jika kau begitu berkuasa, kau bisa mendapatkan wanita manapun. Kenapa harus menjadikanku bagian dari sandiwara menjijikan ini? Elang melangkah kembali mendekati Aruna, kali ini dengan tatapan yang lebih intens. Karena aku butuh seseorang yang tidak punya tempat kembali. Seseorang yang keberadaannya di sampingku tidak akan dicurigai oleh musuh-musuhku. Dan yang paling penting, aku butuh jaminan bahwa keluarga Wiryadinata tidak akan berkhianat lagi. Kau adalah sanderaku, Aruna. Sandera yang sah secara hukum. Air mata Aruna jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Ia menyadari bahwa pernikahannya bukan sekadar barter ekonomi, melainkan langkah strategis dalam perang bisnis yang jauh lebih besar. Ia terjebak di tengah-tengah pria yang menggunakan kesunyian sebagai senjata mematikan. Lalu sekarang apa? Tanya Aruna dengan suara serak. Kau akan membunuhku karena aku sudah tahu rahasiamu. Elang tertawa pendek, sebuah suara yang terdengar asing namun berwibawa. Ia mengambil sebuah alat bantu dengar dari atas meja dan memasangnya kembali ke telinganya,
Meski Aruna tahu itu hanya hiasan. Membunuhmu adalah pemborosan aset, ucap Elang dingin. Mulai malam ini, kau akan tetap menjadi istri dari Elang Aditama yang tuli di mata dunia. Kau akan hadir di setiap acara sosial. Kau akan menerima simpati dari orang-orang itu, dan kau akan tetap diam. Jika kau membocorkan satu kata pun tentang apa yang kau dengar malam ini, aku pastikan ayahmu akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi sebelum fajar menyingsing. Elang berjalan menuju tempat tidur, merebahkan tubuhnya dengan santai seolah percakapan barusan hanyalah obrolan ringan tentang cuaca. Ia mematikan lampu kamar melalui pengendali jarak jauh, menyisakan cahaya bulan yang masuk dari jendela. Tidurlah, Aruna. Besok pagi kita harus ke kantor pusat di pusat kota Cilegon. Ada drama yang harus kita mainkan. Perintah Elang tanpa menoleh. Aruna masih berdiri mematung di kegelapan. Ia menatap punggung suaminya dengan perasaan benci sekaligus ngeri. Di kota baja ini, ia baru saja menyadari bahwa ia tidak hanya menikahi seorang pria, melainkan seorang predator yang membangun kerajaannya di atas tumpukan rahasia yang dingin. Malam pertama yang ia bayangkan akan penuh dengan kecanggungan karena keterbatasan, justru berubah menjadi awal dari perbudakan modern di bawah kendali sang penguasa baja. Sinar matahari pagi yang menembus kaca jendela Mensyah di Ciwandan terasa menyengat, seolah memaksa Aruna untuk bangun dan menghadapi kenyataan pahit. Ia terbangun di sofa, tubuhnya kaku karena meringkuk sepanjang malam. Di tempat tidur besar itu, Elang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah aroma parfum kayu cendana yang samar dan spray yang tertata rapi, seolah tidak pernah ada orang yang tidur di sana. Pintu kamar diketuk dengan sopan. Yuda, sang asisten, masuk dengan wajah sedatar tembok beton. Nyonya, Tuan Elang sudah menunggu di dalam mobil. Kita harus berangkat ke pusat kota Cilegon 10 menit lagi. Pakaian Anda sudah disiapkan di ruang ganti. Aruna bergerak seperti robot. Ia mengenakan terusan berwarna biru dongker yang elegan namun tertutup, memoles wajahnya yang pucat dengan riasan tipis untuk menyembunyikan kelelahan. Saat ia turun ke lobi, Elang sudah berdiri di sana, kembali mengenakan topengnya. Ia memakai alat bantu dengar mengkilap itu, wajahnya tampak kosong, dan ia berkomunikasi dengan Yuda menggunakan gerakan tangan yang sangat cepat. Akting yang luar biasa, batin Aruna sinis. Jika semalam ia tidak mendengar suara bariton pria itu yang menggelegar, ia pasti akan tertipu lagi oleh sandiwara ini. Di dalam mobil menuju kantor pusat Krakatau Prime Steel, Elang tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia sibuk dengan komputer pangkuannya. Jemarinya menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang tidak wajar bagi seseorang yang terbatas. Aruna hanya menatap keluar jendela, melewati jalanan protokol Cilegon yang dipenuhi papan iklan raksasa produk baja dan mesin industri. Begitu sampai di gedung pencakar langit yang mendominasi cakrawala kota, kerumunan wartawan dan karyawan sudah menunggu. Elang turun dari mobil, dan seketika asistennya memegang lengannya, menuntunnya seolah-olah Elang adalah sosok yang rapuh. Aruna berjalan di sampingnya, mencoba tersenyum meski hatinya terasa perih. Lihat itu, kasihan sekali Aruna. Dia harus menuntun suaminya seperti menuntun anak kecil. Bisik seorang wanita di lobi yang mengenakan seragam staf senior. Aruna melirik Elang. Pria itu tetap menatap lurus, wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah ia benar-benar tidak mendengar hinaan itu. Namun, Aruna menyadari sesuatu yang halus. Rahang Elang mengeras sejenak. Pria ini sedang menelan semua penghinaan itu untuk sebuah rencana yang lebih besar. Mereka masuk ke ruang rapat Dewan Direksi yang megah. Di sana sudah duduk Baskara, kakak Aruna, bersama beberapa pemegang saham lainnya. Baskara tampak gelisah. Sesekali menyeka keringat di dahinya meskipun ruangan itu sangat dingin karena pendingin udara. Selamat pagi, Tuan Aditama. Sapa salah satu direktur dengan nada meremehkan, lalu menoleh pada Yuda. Tolong sampaikan pada tuanmu bahwa proyek perluasan lahan di Bojonegara mengalami kendala pendanaan. Kami butuh persetujuannya untuk mengalihkan sisa saham keluarga Wiryadinata ke pihak ketiga. Aruna melihat kakaknya, Baskara, memberikan kode mata yang licik. Jelas sekali, ini adalah skema untuk mencuri sisa aset keluarga yang masih tersisa dan melemparkan kegagalannya pada Elang yang tuli.
Yuda mulai menerjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa isyarat. Elang tampak berpikir sejenak, lalu memberikan balasan isyarat yang lambat. Tuan Elang mengatakan, Yuda menjeda, bahwa beliau tidak akan menandatangani apapun sampai audit independen dilakukan terhadap proyek tersebut. Beliau mencium adanya ketidakberesan dalam laporan arus kas. Ruangan itu seketika riuh. Baskara berdiri dengan marah. Apa maksudnya? Dia bahkan tidak bisa mendengar presentasi kami. Bagaimana mungkin dia bicara soal audit? Ini penghinaan bagi keluarga Wiryadinata. Baskara melangkah maju, hendak memukul meja di depan Elang. Namun langkahnya terhenti saat Elang mendongak. Untuk sesaat, topeng Elang retak. Ia menatap Baskara dengan tatapan yang begitu gelap dan tajam hingga Baskara mundur selangkah secara insting. Aruna yang berdiri di belakang Elang bisa merasakan aura predator yang memancar dari suaminya. Rapat dibubarkan tanpa keputusan. Baskara menarik lengan Aruna dengan kasar di koridor saat mereka keluar. Heh, adik bodoh. Kau harus membujuk si cacat itu agar menandatangani surat tadi. Jika tidak, kita semua tamat. Lepaskan dia. Sebuah suara rendah tiba-tiba menginterupsi. Baskara menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa di sana selain Elang yang berdiri 2 meter di belakang mereka. Menatap ke arah lain seolah sedang memperhatikan lukisan di dinding. Yudalah yang maju dan melepaskan cengkeraman Baskara dari tangan Aruna. Tuan Elang tidak suka melihat istrinya diperlakukan kasar. Ucap Yuda dingin. Baskara mendengus. Cih, bilang pada tuanmu. Dia hanya beruntung punya uang. Selebihnya, dia tidak lebih dari bongkahan kayu yang tidak berguna. Setelah Baskara pergi dengan amarah, Elang berjalan mendekati Aruna. Di koridor yang sepi itu, Elang sedikit menundukkan kepalanya ke arah telinga Aruna. Tanpa menggerakkan bibir terlalu banyak agar tidak tertangkap kamera pengawas, ia berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar Aruna. Kakakmu baru saja menggali liang kuburnya sendiri. Jangan pernah biarkan dia menyentuhmu lagi, atau aku akan menghancurkan tangannya sebelum ia sempat meminta maaf. Aruna merinding. Ketakutannya pada Elang kini bercampur dengan rasa aman yang aneh. Pria ini kejam, ya, tapi ia merasa Elang adalah satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar bisa melihat kekacauan di keluarganya. Malam itu, sekembalinya mereka ke Menshan, Elang membawa Aruna ke sebuah ruangan bawah tanah yang tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Saat pintu baja itu terbuka, Aruna terperangah. Ruangan itu penuh dengan layar monitor yang memantau setiap sudut pabrik, pergerakan kapal di pelabuhan, hingga data bursa saham real-time. Selamat datang di pusat saraf kekuasaanku, Aruna, kata Elang sambil melepas alat bantu dengarnya dan melemparkannya ke atas meja kerja dengan kasar. Di sini, tidak ada sandiwara. Di sini, kau akan melihat bagaimana aku menghancurkan orang-orang yang meremehkan kita. Aruna menelan ludah, melihat wajah suaminya yang diterangi cahaya biru monitor. Elang tampak seperti Raja Iblis yang sedang mengatur bidak-bidak catur di seluruh Banten. Kenapa kau menunjukkan ini padaku? Elang berbalik, menatap Aruna dengan intensitas yang membuat jantungnya berdegup kencang. Karena mulai besok, kau bukan lagi sekadar pajangan. Aku butuh matamu untuk mengawasi apa yang tidak bisa kujangkau secara terbuka. Kau adalah sekutuku sekarang, Aruna. Mau atau tidak? Dunia Aruna jungkir balik dalam semalam. Di bawah cahaya pendar monitor ruang bawah tanah yang dingin, ia menyadari bahwa ia bukan lagi seorang pengantin yang terbuang, melainkan saksi kunci dari sebuah kekaisaran rahasia. Elang Aditama berdiri di tengah ruangan, tangannya terlipat di depan dada, menatap deretan layar yang menampilkan arus logistik baja yang keluar masuk pelabuhan Cigading. Kau ingin tahu mengapa aku memilihmu? Tanya Elang tanpa menoleh. Suaranya bergema, mengisi ruangan kedap suara itu dengan otoritas yang mutlak. Karena kau memiliki kemarahan yang sama denganku. Kau dikhianati oleh darahmu sendiri. Sama seperti mereka mencoba menyingkirkanku sejak aku kecil hanya karena mereka pikir aku lemah. Aruna melangkah mendekat, mencoba mencerna setiap kata. Jadi, identitas tuli ini adalah caramu membalas dendam. Ini adalah caraku bertahan hidup, koreksi Elang tajam. Ia menekan sebuah tombol,
Dan salah satu layar menampilkan rekaman kamera tersembunyi di sebuah gudang gelap di pinggiran Cilegon. Di sana, terlihat Baskara sedang berbicara dengan seorang pria asing yang mengenakan seragam buruh pelabuhan. Kakakmu sedang merencanakan pencurian 10 ton baja kualitas tinggi malam ini. Dia pikir aku tidak tahu. Dia pikir, si Tuli, sedang tidur nyenyak di Ciwandan. Aruna menutup mulutnya. Ngeri melihat pengkhianatan kakaknya yang begitu terang-terangan. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membiarkannya melakukannya, jawab Elang dingin. Sebuah senyum tipis yang mengerikan muncul di sudut bibirnya. Dan kau, Aruna, akan menjadi saksi mataku di lapangan. Jika aku yang muncul, mereka akan langsung curiga. Tapi jika kau yang muncul dengan alasan mencari suamimu atau sekadar ingin menghirup udara malam, mereka akan lengah. Malam itu juga, Elang memerintahkan Aruna untuk pergi ke area gudang di kawasan industri tanpa pengawalan mencolok. Aruna merasa jantungnya seolah ingin melompat keluar dari dada saat mobil pribadinya berhenti di kejauhan dari lokasi gudang nomor 7. Suasana Ciwandan di malam hari sangat mencekam. Bunyi mesin pabrik yang menderu dan uap panas yang keluar dari pipa-pipa raksasa menciptakan atmosfer yang menyesakan. Dengan langkah gemetar, Aruna menyelinap di balik tumpukan kontainer. Ia melihat truk-truk tanpa plat nomor sedang memuat batang-batang baja. Baskara ada di sana. Tertawa sambil menerima sebuah tas hitam yang tampak berat. Mungkin berisi uang tunai hasil penjualan ilegal. Cepat! Sebelum si cacat itu bangun dan asistennya yang cerewet itu mencariku. Perintah Baskara pada anak buahnya. Aruna merekam semuanya dengan ponselnya. Sesuai instruksi Elang. Namun, sebuah langkah ceroboh membuat kakinya menginjak kaleng bekas. Bunyi nyaring itu memecah kesunyian. Siapa di sana? Teriak Baskara. Aruna membeku. Beberapa pria berbadan besar langsung berlari menuju arah suaranya. Aruna mencoba lari. Namun ia tertangkap di ujung dermaga yang gelap. Baskara terperangah saat melihat siapa yang mereka tangkap. Aruna? Apa yang kau lakukan di sini? Hah? Bentak Baskara. Wajahnya memerah karena panik dan marah. Ia menyambar ponsel dari tangan Aruna. Kau memata-mataiku? Untuk siapa? Untuk suamimu yang bodoh itu. Baskara tertawa terbahak-bahak, lalu mencengkram rahang Aruna dengan kasar. Dengar, adikku sayang, kau harusnya bersyukur aku menjualmu pada Aditama. Dengan uang ini, aku bisa menyelamatkan hidupku. Jangan jadi pahlawan untuk pria yang bahkan tidak bisa mendengar jeritanmu jika aku mendorongmu ke laut malam ini. Tepat saat Baskara mengangkat tangannya untuk menampar Aruna, lampu sorot raksasa dari atas gudang mendadak menyala, membutakan semua orang di sana. Suara sirine pabrik meraung keras, memecah kesunyian malam di pesisir Banten. Dari balik kegelapan, muncul sesosok pria dengan langkah yang sangat tenang. Elang Aditama berjalan masuk ke area gudang tanpa alat bantu dengar di telinganya. Ia tidak lagi tampak seperti pria yang butuh dituntun. Ia berjalan seperti seorang predator yang baru saja menemukan mangsanya di pojok ruangan. Lepaskan tangannya, Baskara, ucap Elang. Suaranya tidak keras, namun mengandung kekuatan yang membuat semua anak buah Baskara terpaku di tempat. Baskara melongo, matanya membelalak hampir keluar. Kau bicara? Kau bisa mendengar. Elang terus melangkah maju, melewati para penjaga yang mendadak kehilangan keberanian. Ia berdiri tepat di hadapan Baskara yang gemetar. Dengan satu gerakan cepat, Elang memutar tangan Baskara yang sedang memegang ponsel Aruna hingga terdengar bunyi retakan tulang yang mengerikan. Aku bisa mendengar setiap rencana busukmu sejak hari pertama kau menginjakan kaki di kantor pusat. Bisik Elang di depan wajah Baskara yang pucat pasi. Dan aku paling tidak suka jika milikku disentuh oleh sampah sepertimu. Aruna jatuh terduduk, menatap suaminya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Elang bukan lagi pria malang yang ia kasihani. Di bawah lampu sorot gudang tua itu, Aruna melihat sosok asli sang penguasa baja. Pria yang selama ini menelan semua penghinaan hanya untuk memastikan musuhnya hancur tanpa sisa pada saat yang tepat. Dan malam ini, perburuan itu baru saja dimulai. Gudang nomor 7 seketika berubah menjadi pengadilan yang dingin.
Baskara meraung kesakitan sambil memegangi pergelangan tangannya yang terkulai lemas. Sementara anak buahnya mundur teratur melihat otoritas luar biasa yang terpancar dari sosok Elang Aditama. Tidak ada lagi jejak pria rapuh yang butuh dituntun. Yang berdiri di sana adalah penguasa mutlak industri Banten yang selama ini bersembunyi di balik tabir kesunyian. Kau menjebakku, teriak Baskara dengan suara serak. Wajahnya bersimbah keringat dingin. Kau berpura-pura menjadi cacat hanya untuk melihat kami hancur. Elang menatap kakaknya dengan pandangan yang lebih dingin dari baja tahan karat. Aku tidak perlu menjebakmu, Baskara. Keserakahanmu sendiri yang menuntunmu ke sini. Aku hanya memberikan panggung agar kau bisa menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Elang kemudian beralih menatap Aruna yang masih terduduk lemas di lantai semen yang kotor. Tatapannya melembut sekejap. Sangat tipis hingga hampir tak terlihat, sebelum kembali mengeras. Ia mengulurkan tangan, membantu Aruna berdiri dengan gerakan yang tegas namun protektif. Bawa mereka semua ke kantor keamanan pusat. Jangan ada yang dilepaskan sampai polisi tiba. Perintah Elang kepada Yuda dan tim keamanan berseragam hitam yang tiba-tiba muncul dari kegelapan seperti bayangan. Namun, saat Aruna mengira segalanya akan berakhir, ponsel di saku Baskara yang terjatuh tiba-tiba bergetar dan menampilkan sebuah pesan singkat. Elang memungutnya, membacanya sesaat, dan rahangnya mengeras seketika. Ia memberikan ponsel itu kepada Aruna. Di layar tersebut tertera pesan dari ayah Aruna. Baskara, pastikan semua dokumen pengalihan aset ditandatangani malam ini. Jika Elang melawan, gunakan Aruna sebagai jaminan. Kita tidak bisa membiarkan Aditama memiliki pelabuhan itu sepenuhnya. Dunia Aruna seolah runtuh untuk kedua kalinya. Bukan hanya kakaknya, melainkan ayahnya. Pria yang ia pikir sedang ia selamatkan melalui pernikahan ini, ternyata adalah otak di balik pengkhianatan ini. Pernikahan ini bukan sekadar barter utang, melainkan taktik untuk menyusup dan merampok kekayaan Elang dari dalam. Aruna merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Ia adalah bidak yang sengaja dikirim oleh keluarganya sendiri untuk menjadi martir. Jadi, ayah juga terlibat. Bisik Aruna dengan suara parau. Air mata pengkhianatan mengalir deras di pipinya. Elang terdiam sejenak, menatap Aruna dengan ekspresi yang sulit diartikan. Keluargamu tidak pernah menginginkan kedamaian, Aruna. Mereka melihatku sebagai mangsa yang lemah karena kekuranganku. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan pria tuli melalui putrinya. Aku tidak tahu, Elang. Aku bersumpah aku tidak tahu kalau ayah. Aruna terisak, merasa sangat kotor dan malu berdiri di hadapan suaminya. Aku tahu kau tidak tahu, potong Elang cepat. Jika kau terlibat, kau tidak akan sebodoh itu menjatuhkan kaleng dan membahayakan nyawamu sendiri tadi. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari arah pelabuhan. Yuda berlari mendekat dengan wajah panik. Tuan, ada sabotase di dermaga 3. Seseorang memutus aliran listrik utama dan kapal pengangkut baja kita dipaksa berhenti oleh sekelompok orang bersenjata. Mereka mengklaim memiliki surat perintah penyitaan dari otoritas pelabuhan yang ditandatangani oleh Tuan Wiryadinata. Elang memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam. Mereka bergerak lebih cepat dari perkiraanku. Mereka ingin mengunci pelabuhan dan memutus urat nadi distribusiku malam ini juga. Baskara yang masih terduduk di lantai tertawa jahat di tengah rasa sakitnya. Kau pikir kau sudah menang, Aditama? Ayahku punya koneksi di seluruh Banten. Kau mungkin punya pabriknya. Tapi kami punya akses ke laut. Tanpa Merak dan Cigading, bajamu hanyalah sampah yang menumpuk di gudang. Elang tidak membalas makian itu. Ia menarik Aruna mendekat, menggenggam jemarinya dengan sangat erat. Aruna, dengarkan aku. Malam ini adalah penentuan. Keluargamu sudah menyatakan perang terbuka. Mereka tidak hanya mengincarku, tapi mereka juga mengorbankanmu. Jika kita tidak menghentikan ini sekarang, namamu akan terseret sebagai kaki tangan sabotase nasional. Aruna menatap mata Elang, mencari kejujuran di sana. Di tengah badai pengkhianatan keluarganya, pria yang dianggapnya asing dan dingin ini justru menjadi satu-satunya orang yang menawarkan perlindungan. Apa yang harus kulakukan? Tanya Aruna,
Keberanian baru mulai tumbuh di balik rasa perihnya. Kita akan pergi ke kantor pusat pelabuhan. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa penguasa Cilegon tidak perlu mendengar suara mereka untuk tahu cara menghancurkan mereka. Ucap Elang dengan nada yang mematikan. Mereka bergegas menuju mobil. Di bawah langit Cilegon yang merah karena pantulan lampu-lampu industri, Aruna menyadari bahwa darah memang lebih kental daripada air. Namun pengkhianatan darah adalah luka yang paling dalam. Kini, ia harus memilih. Tetap menjadi putri dari keluarga yang menumbalkannya, atau menjadi ratu di samping pria yang selama ini hidup dalam sunyi namun memiliki kekuatan yang sanggup mengguncang bumi Banten. Mobil melaju membelah kegelapan jalur lingkar selatan Cilegon dengan kecepatan tinggi. Di dalam kabin, ketegangan terasa lebih panas daripada lelehan baja di tungku pabrik. Aruna menggenggam ponselnya yang layarnya masih menampilkan pesan pengkhianatan dari ayahnya. Setiap lampu jalan yang mereka lewati seolah menjadi saksi bisu atas hancurnya harga diri yang selama ini ia jaga. Di sampingnya, Elang sedang memberikan instruksi cepat melalui telepon satelit. Suaranya dingin dan presisi, mengatur strategi untuk merebut kembali dermaga 3 yang dikepung. Blokir semua akses keluar dari Cigading. Jangan biarkan kapal itu lepas jangkar. Jika mereka membawa dokumen palsu, tunjukkan rekaman gudang nomor 7. Perintah Elang sebelum memutus sambungan. Mereka tiba di gerbang otoritas pelabuhan yang kini dijaga oleh sekelompok pria tegap berseragam preman. Di sana, ayahnya, Pak Wiryadinata, berdiri dengan angkuh bersama beberapa oknum berseragam resmi. Melihat mobil Elang datang, ia tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun. Wajahnya yang tua tampak keras kepala, dibutakan oleh ambisi untuk merebut kembali kekuasaan yang mulai luntur. Elang turun dari mobil, namun kali ini ia tidak membiarkan Yuda menuntunnya. Ia berjalan tegak, membiarkan alat bantu dengar di telinganya tetap terpasang sebagai bentuk penghinaan terakhir bagi mereka yang menganggapnya cacat. Aruna berjalan di sampingnya, meski hatinya remuk melihat ayahnya sendiri berdiri di sisi lawan. "Berhenti di sana, Aditama!" teriak Pak Wiryadinata. "Pelabuhan ini dalam pengawasan kami. Kau telah melanggar prosedur distribusi, dan sebagai mitra utama, keluarga Wiryadinata berhak mengambil alih operasional demi keamanan nasional." Elang berhenti beberapa langkah di depan mertuanya. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap pria tua itu dengan pandangan merendahkan yang membuat Pak Wiryadinata gelisah. "Ayah, hentikan ini!" Suara Aruna bergetar, memecah kesunyian. "Aku sudah melihat semuanya. Baskara sudah tertangkap. Jangan hancurkan sisa nama baik kita lagi." Pak Wiryadinata menatap putrinya dengan kebencian yang murni. "Kau tidak tahu apa-apa. Aruna, kau hanya alat. Seharusnya kau membujuk si tuli ini untuk menyerahkan sahamnya, bukan malah memihaknya. Kau anak tidak berguna." Kata-kata itu seperti sembilu yang menyayat dada Aruna. Namun, sebelum ia sempat membalas, Elang melangkah maju, menghalangi pandangan ayahnya dari Aruna. "Cukup," ucap Elang. Suaranya rendah namun berwibawa, membuat orang-orang bersenjata di sekitar Pak Wiryadinata tersentak. "Anda bilang saya tuli, Pak Wirya? Mungkin benar. Saya tuli terhadap permohonan maaf dan negosiasi dari orang-orang yang mencoba menyakiti istri saya." Pak Wiryadinata terbelalak. Langkahnya mundur seketika. Kau bicara. Saya mendengar setiap bisikan busuk Anda di ruang tamu saat Anda merencanakan pernikahan ini." Lanjut Lang sambil mencopot alat bantu dengarnya dan meremukkannya dalam genggaman tangan hingga hancur. "Saya tahu Anda menjual Aruna hanya untuk menutupi lubang hitam di keuangan perusahaan Anda. Dan sekarang, Anda mencoba mencuri aset saya dengan dokumen palsu." Elang mengeluarkan sebuah tablet dari saku jasnya dan menunjukkan layar yang menampilkan aliran dana gelap dari rekening Pak Wiryadinata ke sejumlah pejabat pelabuhan. "Setiap rupiah yang Anda gunakan untuk menyuap mereka sudah saya lacak. Malam ini, bukan hanya dermaga ini yang akan ditutup, tapi seluruh imperium Wiryadinata akan dihapus dari peta bisnis Banten." Situasi memanas. Salah satu pria di belakang Pak Wiryadinata mengeluarkan senjata api. Aruna berteriak, namun dengan gerakan yang sangat cepat, lebih cepat dari yang bisa dibayangkan untuk pria yang dianggap lemah.
Elang menarik Aruna ke belakang punggungnya sementara tim keamanan Elang yang sudah bersiaga di kegelapan langsung mengepung area tersebut. "Jangan lakukan hal bodoh di tanah milikku," ancam Elang. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari arah dermaga. Sebuah ledakan kecil sabotase yang dilakukan anak buah Pak Wiryadinata untuk memaksakan kapal berangkat. Api mulai membumbung di kejauhan, menerangi langit malam Cilegon dengan warna jingga yang mengerikan. Hujan mulai turun, membasahi bumi Banten yang panas, mengubah debu industri menjadi lumpur hitam. Di bawah guyuran hujan, Aruna melihat ayahnya jatuh terduduk, menyadari bahwa semua kartunya telah mati. Elang tidak menunjukkan belas kasihan. Ia berdiri kokoh seperti menara pengawas, menatap kobaran api di dermaga dengan mata yang tidak berkedip. Di tengah kekacauan itu, Aruna menyadari satu hal, suaminya bukan sekadar pria yang bisa mendengar, dia adalah badai yang selama ini diam, dan siapapun yang mencoba memadamkannya akan terbakar oleh apinya sendiri. "Yuda, urus sisanya. Pastikan tidak ada yang lolos," perintah Elang. Ia kemudian berbalik, menatap Aruna yang basah kuyup. Tanpa kata, ia melepas jasnya dan menyampirkannya ke bahu Aruna, menariknya masuk kembali ke dalam mobil saat sirine polisi mulai meraung dari kejauhan, mengepung otoritas pelabuhan. Malam itu, di tengah hujan badai yang melanda kota Baja, Aruna tahu bahwa hidupnya yang lama telah mati bersama api di dermaga. Kini yang tersisa hanyalah masa depan yang tidak pasti bersama sang pria misterius yang baru saja menghancurkan keluarganya demi melindunginya. Pagi harinya, Cilegon terbangun dalam kondisi yang berbeda. Kabut asap dari kawasan industri tampak lebih tebal, namun suasana di pusat kota terasa mencekam sekaligus lega. Berita utama di seluruh media lokal Banten dipenuhi oleh kabar penangkapan besar-besaran terhadap petinggi otoritas pelabuhan dan keluarga Wiryadinata, atas tuduhan penggelapan dana negara serta sabotase industri. Nama Baskara dan ayahnya hancur dalam semalam, menjadi sejarah kelam di kota Baja tersebut. Aruna berdiri di balkon Mensyah Ciwandan, menatap laut yang kini tampak tenang. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana, namun ada aura kekuatan baru yang terpancar dari wajahnya. Ia bukan lagi gadis yang ketakutan. Ia adalah wanita yang telah melewati api dan tetap berdiri tegak. Di dalam ruangan, ia bisa mendengar suara langkah kaki yang mantap, bukan langkah ragu yang butuh dituntun, melainkan langkah sang penguasa yang sesungguhnya. Elang muncul dari balik pintu, mengenakan kemeja hitam yang elegan. Ia tidak lagi mengenakan alat bantu dengar palsunya. Kehadirannya kini begitu nyata, memenuhi setiap sudut ruangan dengan wibawa yang tak terbantahkan. "Semuanya sudah selesai," ucap Elang pelan. Ia berdiri di samping Aruna, menatap ke arah pelabuhan yang kini kembali sibuk dengan aktivitas normal. "Keluargamu akan menjalani proses hukum yang adil. Aku sudah memastikan mereka mendapatkan pengacara, namun bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk dipatahkan." Aruna mengangguk kecil. Ada sedikit rasa sesak di hatinya, namun ia tahu ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. "Terima kasih, Elang. Terima kasih karena tidak membiarkan aku ikut tenggelam bersama mereka." Elang berbalik, menatap Aruna dengan intensitas yang dalam. "Aku tidak pernah berniat menenggelamkanmu. Sejak awal, aku melihatmu sebagai satu-satunya hal yang murni di tengah kotornya politik bisnis kota ini. Mereka pikir mereka membuangmu, padahal mereka memberiku aset yang paling berharga." Aruna tersenyum pahit. Sekarang semua orang tahu bahwa Elang Aditama tidak tuli. Bahwa kau adalah pemilik Krakatau Prime Steel. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Kau tidak bisa lagi bersembunyi di balik sunyi. Elang melangkah mendekat, menggenggam jemari Aruna. Genggamannya kali ini terasa hangat dan penuh perlindungan. "Aku tidak perlu bersembunyi lagi. Musuh-musuhku sudah keluar dari lubangnya dan aku sudah menghancurkan mereka. Sekarang, saatnya membangun kembali apa yang sempat rusak. Dan aku tidak ingin melakukannya sendirian." Aruna menatap mata suaminya, mencari keraguan namun hanya menemukan kejujuran yang tajam di sana. "Kau ingin aku tetap di sisimu? Meski aku adalah putri dari pria yang mencoba menghancurkanmu. Kau bukan putri mereka lagi, Aruna. Kau adalah istriku.
Kau adalah ratu di kerajaan baja ini, jawab Elang tegas. Di kota ini, kekuasaan hanyalah tentang siapa yang paling kuat bertahan. Dan kita telah membuktikan bahwa kita adalah yang terkuat. Siang itu, sebuah mobil mewah membawa mereka menuju kantor pusat. Saat mereka melangkah masuk ke lobi gedung pencakar langit itu, tidak ada lagi bisik-bisik kasihan atau tatapan meremehkan. Semua karyawan, dari staf biasa hingga direktur senior, berdiri tegak dan menunduk hormat saat Lang berjalan tanpa bantuan siapapun, dengan Aruna yang menggandeng lengannya dengan penuh rasa percaya diri. Mereka naik ke lantai paling atas, ke ruang kerja utama yang menghadap langsung ke seluruh penjuru Cilegon. Elang duduk di kursi kebesarannya, namun ia tidak membiarkan Aruna berdiri jauh. Ia menarik sebuah kursi untuk Aruna di sampingnya, sebuah posisi yang setara. Selamat datang di duniamu yang baru, Nyonya Aditama, bisik Lang. Aruna menatap hamparan pabrik, kapal-kapal yang mengantri di pelabuhan, dan hiruk-pikuk kota di bawah sana. Ia menyadari bahwa pernikahan paksa ini, yang awalnya ia anggap sebagai akhir dari hidupnya, justru menjadi awal dari sebuah takdir yang luar biasa. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah bagian dari kekuatan yang menggerakkan kota ini. Di balik kesunyian yang selama ini tercipta, mereka telah menemukan bahasa yang lebih kuat dari kata-kata. Sebuah bahasa tentang kepercayaan, perlindungan, dan kekuasaan mutlak. Di kota Cilegon, di bawah langit yang dipenuhi uap industri, sang penguasa baja dan istrinya siap menuliskan babak baru yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun. Aruna tersenyum, kali ini dengan binar kemenangan di matanya. Ia menatap Elang, suaminya yang luar biasa, dan tahu bahwa mulai sekarang, tidak akan ada lagi suara yang tidak bisa mereka dengar, dan tidak ada lagi musuh yang tidak bisa mereka hancurkan bersama. Kesunyian itu telah berakhir, digantikan oleh gema kejayaan yang akan terdengar hingga ke ujung samudra. Ujung samudra. Ujung samudra. Ujung samudra.